Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen, Bapak narasumber, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bu Ratna Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2, dan juga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan telah membersamai Bapak Heri Irawan selaku salah satu franchisee cabang Indomaret. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Abdan Pak Izudin dengan NIM 1706 622 Saya Abdul Sobirin dengan NIM 1706622074. Saya Faransa Kairawan dengan NIM 17066222104. Saya Yusuf Manafal Mas Mabrang dengan NIM 17066222044. Oke, mungkin untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan perkenalan diri dari Bapak Heri Irawan dan juga dapat menjelaskan profil singkat terkait dengan usahanya. Kepada Bapak Heri Irawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dalam kesempatan ini mungkin akan berbagi sharing terkait prestasi terkait dengan Indomaretku. Ya. Jadi untuk rekan-rekan semua, nama saya Heri Irawan. Ya. Kemudian saya sebenarnya saya seorang PNS juga. Cuma karena ajakan teman, jadi kami jadi partnership di Indomaretku. Indomaretku itu suatu perusahaan waralaba yang mungkin rekan-rekan tahu yang juga dikenal dengan nama tokonya Indomaret. Jadi untuk rekan-rekan ketahui, Indomaret itu adalah salah satu anak perusahaan dari Indomaretku sendiri. Ya. Jadi kalau kantornya sendiri sekarang ada di Pantindak Kapuk. Saya akan cerita sedikit terkait profil dari perusahaan saya. Dan saya bernama dengan nama CV ya, CV Rapansa. Ya. Nah, ini berdiri sekitar tahun 2007. Jadi sudah 15 tahun, 15 tahun lebih lah ya. 2007, dan memang selama ini kami bergerak atau franchise dari Indomaretku. Jadi awalnya untuk rekan-rekan ketahui, kami sendiri bergerak memulai partnership ini mulai dengan satu toko berkembang, hanya sampai sekarang alhamdulillah sudah jadi 5 toko. Pertanyaan yang pertama langsung aja kali ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit nih bagaimana proses pengakuan dari kewajiban atau hutang pada usaha yang Bapak jalani saat ini. Kewajiban itu diakui itu kalau misalkan kita dapat dana pinjaman atau tadi saya jelaskan dari bank misalkan, kemudian sesuai dengan kesepakatan dengan pihak peminjam atau bank, dan itu baru terkait pengakuan kewajiban. Kemudian yang kedua terkait utang pihak ketiga ya, itu diakui atau pengakuannya pada saat telah menerima hak atau barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan. Misalnya toko CP Indomaret itu, CP Indomaret yang saya punya itu misalkan memang dari Indomaret sudah mengirim barang, itu udah jadi kewajiban saya. Jadi saya harus mengakui pengakuan sebagai utang atau kewajiban. Misalkan pendapatan yang diterima di muka, itu diakui pada saat timbul klaim dari pihak ketiga. Untuk pengukuran sendiri, itu memang kami catat ya, nilainya itu dicantumkan di laporan neraca itu sebagai bagian utang lancar jangka panjang ya. Jadi sebesar jumlah yang akan jatuh tempo pengukuran terkait masalah kewajiban kami dengan pihak ketiga. Tadi sudah jelaskan pihak ketiga kan misalkan pihak yang punya transport ya. Itu pengukurannya itu memang biasanya berdasarkan kesepakatan bersama, dan itu biasanya ada efek atau akibat-akibat yang ditimbulkan kalau misalkan kesepakatan itu tidak dipenuhi. Dalam hal perpajakan, bagaimana perusahaan Bapak melakukan pencatatan terhadap utang pajak seperti PPN atau PPh karyawan yang telah dipungut oleh perusahaan, Pak? Untuk utang pajak itu pada dasarnya kami melakukan pencatatan, ya, kemudian kami laporkan pada laporan transaksi atau jurnal transaksi penjualan atau jurnal penjualan. Untuk PPh sendiri memang kami selalu ngecek dari pembayaran gaji karyawan itu sendiri dan kewajibannya. Karena memang tidak semua gaji karyawan itu dikenakan pajak, ya. Ada ketentuan berapa pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berapa juta itu. Ya, di kantor kami ini yang dikenakan baru selevel kepala toko yang dikenakan pajak. Kapan sih Pak biasanya perusahaan melakukan pembayaran atau menyetorkan utang pajak tersebut kepada pemerintah? Terkait pajak penjualan atau PPN ya, terkait PPN dari barang yang kita jual itu kami laporkan, kemudian kami bayar pada periode bulan berikutnya. Biasanya itu kami ketentuan pajak itu 1 bulan
setelah adanya transaksi. Jadi kami di periode ada transaksi itu kami kumpulkan, kemudian bulan berikutnya kami sudah laporkan itu terkait PPN-nya. Kemudian begitu juga terkait PPH. PPH, ya kalau PPH masalah penghasilan karyawan, begitu juga sama. Biasanya kami laporkan juga pada tanggal atau akhir bulan, jadi tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. PPH terkait omset penjualan atau peredaran bruto, ya. Itu biasanya kami laporkan itu setiap tanggal 15. Jadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Baik, Pak. Saya akan bertanya terkait usaha Bapak, apa tipe partnership dari usaha yang sedang Bapak jalani? Apakah usaha ini berupa kemitraan jenis franchise? Ya, usaha jenis franchise ya. Pembagian hasil keuntungan dari partnership berbasis usaha franchise nomor ini, apakah ada pembagian bonus di luar bagi hasil perusahaan juga atau seperti apa? Pertama terkait bagi hasil memang dari awal itu memang sudah ada kesepakatan Mas, dan itu tertulis. Tertulis dan kita tanda tangani dengan materai ya. Kemudian ada klausul juga kalau ada sengketa kita sepakat akan menunjuk pengadilan mana yang akan menyelesaikan secara perdata ya. Nah, terkait bonus, biasanya di kami itu kalau target penjualan itu melebihi target yang sudah ditentukan, misalkan per bulan misalnya. Per bulan bisa mencapai penjualan misalnya biasanya rata-rata 1 miliar penjualan misalnya 1 bulan. Itu pada periode tertentu itu misalkan bisa mencapai 1,2 miliar ya. Nah, hasil sisa dari target itu ada komponennya. Dari laba-laba itu, dari 12 miliar itu kita keluarkan tuh Mas. Keluarkan untuk karyawan sebagai bonus. Dan itu biasanya kita kumpulkan untuk kita berikan pada akhir periode. Jadi kalau misalnya pada akhir tahun ya kita berikan, kemudian ada misalnya pada hari raya misalnya kita berikan. Apakah bisa jika suatu waktu ada mitra baru atau partner baru yang ingin ikut bergabung dalam partnership perusahaan ini? Jika bisa, bagaimana pengakuan aset perusahaan bagi partner lama dan baru? Ya, sepanjang itu partner baru itu bisa membantu kita, itu ya kita persilahkan. Tapi sepanjang itu kesepakatan antara partner saya dengan partner lama. Jadi saya sama misalnya Indomarko mau gabung lagi PT lain ya, itu kesepakatan saya sama Indomarko itu juga ada investor baru. Gitu. Nah, terkait pengakuannya memang itu sesuai dengan ketentuan awal tuh Mas. Ketentuan awalnya berapa jumlah aset-aset yang kita miliki bersama atau kesepakatan awal itu sesuai dengan laporan-laporan keuangan, dan itu kita sampaikan juga dengan investor baru gitu. Begitu juga terkait hak dan kewajiban atau bagi hasilnya. Jadi terkait partner baru itu kami persilahkan sepanjang memang dari pihak saya sama pihak Franchises atau Indomarko itu sama-sama setuju. Itu gambarannya Mas. Kalau misalkan saya bisa simpulkan sedikit di sini, dari hasil wawancara dengan Bapak Heri Irawan, mungkin dari awal ya, dari proses pengakuan dan pengukuran dari kewajiban itu sendiri sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, bukan hanya kewajiban saja mungkin, tadi dari proses siklus akuntansinya juga sudah dijalankan memang sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, kemudian juga terkait dengan pajak di sini, baik itu pajak penghasilan ataupun PPN sudah dilakukan mulai dari pencatatan dan juga pembayarannya serta tanggal-tanggal harus melaporkan itu sudah memang sesuai dengan aturan dan standar dari perpajakan itu sendiri. Dan terkait untuk partnership di sini juga sudah dijalankan sesuai dengan kontrak awal antara Indomarko dengan CV dari Bapak Heri Irawan itu sendiri, dan juga prosedurnya serta pelaksanaannya itu memang sudah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan yang memang berlaku di Indonesia. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan. Baik, berhubung sudah berakhirnya sesi wawancara kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Heri Irawan yang telah membersamai dan membantu kami dalam memenuhi proyek UTS pada kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ratna Anggra ini selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Salib ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.